Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Saifuddin dari kelas TIK-A angkatan 2022 NIM 23685. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan analisis statistik one way ANOVA menggunakan ChatGPT atau General AI lainnya. Kemudian langsung saja kita menuju ke permasalahan atau data yang akan kita analisis statistik menggunakan AI atau ChatGPT. Kemudian diketahui seorang peneliti teknik pertanian ingin mengetahui apakah jenis bahan konstruksi jalan pada kebun mempengaruhi daya dukung tanah di perkebunan kelapa sawit. Untuk itu dilakukan percobaan dengan 3 jenis bahan jalan kebun yang berbeda. Yang pertama, jalan atau tanah asli tanpa pengerasan, kemudian jalan dengan lapisan batu laterit, dan jalan dengan lapisan cor beton. Sehingga daya dukung tanah diukur menggunakan uji CBR California Bearing Ratio dalam persen dengan 10 titik pengukuran untuk masing-masing jenis jalan kebun. Berikut terkait dari data ketiga jenis jalan pada kebun kelapa sawit. Kita langsung saja masuk ke Chrome, kemudian kita search ChatGPT, kita open, kita start, kemudian kita copy pada jalan atau tanah asli tanpa pengerasan, kemudian kita paste, kemudian kita masukkan atau kita copy jalan dengan lapisan batu laterit. Kemudian kita copy jalan dengan lapisan cor beton, kita masukkan. Mungkin kali ini saya akan mengulangnya karena keyword atau kata perintahnya belum tertaut. Untuk perintahnya bisa kita tuliskan, yakni untuk keyword atau kata kuncinya yaitu pada data analisis statistik one way ANOVA di atas, tolong berikan nilai signifikasi, standar deviasi, rata-rata, diagram baloknya, dan error barnya. Coba kita enter. Nah, kita tunggu sampai
proses loading atau jawaban dari ChatGPT. Berikut mengenai diagram baloknya dan nilai tanah asli atau nilai rata-rata, kemudian jalan batu laterit, kemudian cor beton. Kemudian kita bisa copy, kita pindahkan ke Excel. Ini kita kasih warna yang beda untuk memudahkan kita. Untuk rata-rata, bisa kita coba hitung manual menggunakan Microsoft Excel dan standar deviasinya. Untuk rata-rata menggunakan rumus average. Langsung saja kita menggunakan 2 angka setelah koma. Untuk standar deviasinya menggunakan rumus sama dengan stdev, kemudian kita enter, kita tarik ke kanan, maka otomatis akan keluar dan kita menggunakan 2 angka setelah koma. Maka bisa kita cocokkan atau kita telitikan ulang. Untuk rata-rata tanah asli tanpa pengerasan, rata-ratanya sebesar 7,11. Nilainya sama baik di EIGBT maupun di Microsoft Excel. Dan tanah atau jalan dengan lapisan batu laterit di Microsoft nilainya 14,15 dan di EIGBT nilainya 14,15. Dan jalan dengan lapisan cor beton rata-rata pada Microsoft Excel sebesar 28,17 dan di EIGBT sebesar 28,17. Nilai ini sama. Kemudian standar deviasinya untuk tanah asli tanpa pengerasan di Microsoft Excel 0,26, di EIGBT 0,26, hasilnya sama. Kemudian jalan dengan lapisan batu laterit standar deviasinya pada Microsoft Excel sebesar 0,30 dan di EIGBT sebesar 0,30, nilainya sama. Dan jalan dengan lapisan cor beton standar deviasi pada Microsoft Excel nilainya 0,41 dan pada EIGBT nilainya 0,41, nilainya sama. Kemudian kita bisa masuk ke ChatGPT lagi untuk merubah atau memperbaiki dari diagram baloknya. Untuk keyword yang saya gunakan yakni pada diagram balok di atas, tolong cantumkan jumlah dari sampelnya dan cantumkan nilai p-value-nya. Kita coba dahulu. Kita tunggu beberapa detik, maka akan keluar
Untuk nilai sampelnya yakni sebesar N sama dengan 10 untuk setiap diagram baloknya. Untuk penulisan apabila digabung di sini dituliskan N sama dengan 30. Untuk p value-nya 9,22 minus 40 atau 0,00. Nilai p value-nya 9,22 kali 10 pangkat minus 40. Kemudian untuk uji lanjutnya menggunakan Toki, coba kita copy, kita pindahkan ke Excel. Coba kita samakan dengan grafik atau diagram baloknya. Coba kita buat, insert, coba kita lakukan, apakah beda atau sama. Ini kita masukkan daya dukung tanah di axis titel sumbu Y. Kita masukkan daya dukung tanah, kemudian axis titel sumbu X kita masukkan perlakuan, kemudian kita beri garis hitam atau kita tebali. Untuk ketebalannya sendiri kita sesuaikan, tetapi kali ini saya menggunakan yang dalam ketebalan 1, yang luar ketebalannya saya menggunakan yang luar 1,5. Untuk samping-sampingnya menggunakan hitam, pada diagram tabelnya ketebalan 1,5. Kemudian ini saya hitamkan, kemudian double klik, kita select data, kemudian kita edit. Setelah edit, maka akan tampil 3 jenis jalan pada perkebunan kelapa sawit. Lalu kita oke saja, maka akan muncul. Kita hitamkan juga. Untuk diagram baloknya kita pakai yang series overlapnya 25, kemudian gapnya kita coba pakai yang 75 seperti ini. Kemudian kita tambahkan error bar, kita menggunakan custom specific value, kita oke. Maka sudah kelihatan. Ini saya coba kasih warna, kuning. Kita coba dahulu, ketebalannya saya kasih 1. Untuk warnanya dari diagram baloknya
coba saya ganti. Ini hijau, kemudian yang ini biru, yang ini saya kasih warna orange. Untuk error barnya kurang pas warnanya, saya kasih warna hitam saja yang lebih netral, lebih jelas. Coba saya pertebal garis dari error barnya setebal 1,5, maka kelihatan hasilnya kurang lebih sama, bahkan mirip. Kemudian saya coba ngasih dari total sampelnya N sama dengan 30. Nah, saya ngasih N atau total sampelnya N sama dengan 30, yang dimana saya memberikan total keseluruhan dari 3 sampel jenis jalan pada perkebunan kelapa sawit. Berbeda dengan General AI GPT, pada sampelnya ini memberikan nilai N atau jumlah sampelnya satu jenis, maka N sama dengan 10. Apabila digabung, maka N sama dengan 30 total keseluruhan. Dan saya coba ngasih p-value-nya. P-value sama dengan dari p-value sebelumnya atau uji menggunakan SPSS atau Excel, bisa kita lihat untuk p-value-nya sendiri yaitu 0,00, didasari dari nilai signifikasi yaitu berbeda nyata. Maka nilai signifikasi yang berbeda nyata di bawah 0,5, maka hasilnya akan berbeda nyata juga. Saya tulis 0,000. Kemudian saya coba ngasih informasi data. Informasi data tersebut berupa nilai rata-rata dan standar deviasinya. Untuk rata-rata dari tanah asli atau tanpa pengerasan, yaitu rata-ratanya 7,11. Kemudian plus minus 0,26. Kita space biar kelihatan jelas. Untuk nilai dari atau parameter penjelasnya dari jalan dengan lapisan batu laterit, yaitu rata-ratanya sebesar 14,15 space, kemudian plus minus 0,30. Kemudian pada diagram balok jalan dengan lapisan cor beton, kita masukkan nilai rata-ratanya yakni sebesar 28,17 space, kemudian plus minus 0,41. Ini sedikit pas, kita bisa rubah pada diagram baloknya, yaitu pada gapnya. Coba kita turunkan, otomatis akan lebih lebar gap dari diagram baloknya, atau jarak dari garis
diagram balok tanah asli dengan garis batas dari diagram balok jalan dengan lapisan laterit semakin lebih pendek. Kita coba 50. Saya rasa sudah cukup dari gapnya ini. Kemudian kita kasih atau kita tambahkan tick marknya biar lebih presisi lagi. Untuk measure-nya kita kasih cross, minor kita kasih offset. Kemudian pada sumbu X juga untuk measure-nya kita kasih non, minor tab-nya kita kasih offset. Maka hasilnya seperti ini. Untuk langkah yang selanjutnya kita kasih notasi. Copy. Kita copy saja. Untuk notasi jalan dengan lapisan cor beton, notasinya yakni notasi yang terbesar atau yang lebih unggul atau yang terbagus, yaitu notasi A. Kemudian pada sampel jalan dengan lapisan batu laterit kita beri notasi B. Kemudian notasi untuk tanah asli tanpa pengerasan kita kasih notasi C. Kurang lebih hasilnya sama, baik dari parameter sumbu Y, sumbu X, dan nilai dari sampelnya juga sama. Untuk notasinya sendiri yaitu jalan dengan lapisan cor beton lebih bagus atau lebih signifikan dibandingkan jalan dengan lapisan batu laterit maupun jalan tanah asli tanpa pengerasan. Faktor tersebut yaitu terletak pada nilai p-value-nya yang dimana bernilai 0,000. Apabila nilai p-value atau signifikasi kurang dari 0,5%, maka hasilnya berbeda nyata. Bisa kita perbesar fontnya 14. Ini kita coba perbesar di 14. Oh, kurang. Kita pakai 12. Oh, kita pakai 11. Kita rapikan. Kita 11. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini untuk data dari standar deviasi, p-value, kemudian diagram baloknya, dan error barnya. Coba kita zoom, hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf juga apabila ada gangguan suara. Saya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.